Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana Firdaus dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan melakukan perhitungan luas lahan kembali, tapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan metode siku, yaitu dengan cara dibagi ke beberapa bagian untuk menghitung luas lahan, pada kali ini saya menggunakan metode jarak dan sudut untuk menghitung luas lahan. Nah, aplikasi yang saya gunakan masih sama, yaitu ada AutoCAD dan Excel, dan bentuk luas lahan couplingnya juga yang saya pakai masih sama seperti pada video sebelumnya. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita menghitung si luas lahan coupling ini menggunakan metode sudut dan jarak? Yang pertama, kita harus membuat titik acuan mengarah ke utara. Sebenarnya ini boleh di mana aja. Sebagai contoh di sini. Nah, arah utara ke arah atas ya. Setelah itu kita ukur jaraknya ke tiap patok. Mungkin ini kalau di lapangan tuh sebagai meteran kali ya si garis ini tuh. Nah, ini tuh untuk fungsinya untuk mengukur jarak. Nah, setelah kita mengukur jarak, kita harus juga mengukur sudutnya gitu ya. Dengan titik acuan masih sama, yaitu titik acuannya ini. Sudut. Nah, caranya itu seperti ini ya teman-teman. Kita ke atas, baru kita ke sini. Dapatlah sudutnya 61 derajat. Terusnya kita sama lakukan seperti ini. Oh iya teman-teman, jadi di mengukur ini tuh kita harus ke titik utaranya dulu gitu ya, ke arah utara, titik acuan kita baru ke arah patoknya gitu ya caranya teman-teman. Jangan sampai kalian malah melanjutkan gitu. Melanjutkan itu seperti ini, misal saya sudah mengukur dari sini ke sini, nah buat ukur si ini kalian malah dari sini ke sini. Nah, itu bukan ya. Tapi tetap dari sini ke sini, sini ke sini dan seterusnya. Ukur dulu sudutnya. Ya, ke kanan semua ya, teman-teman, biar akurat di angkanya. Soalnya kalau ke kiri jumlahnya berbeda. Nah, misal saya ke kiri nih, mana ini ke kiri tuh 33, maksud 33 ya, ya tetap ke sini semua. Nah, setelah kita mengetahui jarak dan sudutnya, kita beralih ke Excel untuk menghitungnya gitu ya, yaitu untuk mencari titik koordinatnya. Nah, gimana sih kita tahu jaraknya gitu ya, tahu si jarak ini dari sini ke sini tuh berapa? Kalau sudut kan kelihatan ya angkanya. Kalau jarak tinggal kita klik aja. Ini length itu jarak 5,3459. Oke, lalu kita masuk ke Excel. Nah, di sini ada Excel yang sudah saya bentuk sesuai gitu ya tadi dengan jarak dan sudut yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita cari sin dan cosnya gitu sebelum menemukan titik koordinatnya. Nah, oke, rumusnya itu sin buka kurung terus radian buka kurung lagi. Nah, klik si sudutnya 61, kita tutup kurung 2 kali, tutup kurungnya karena di sini buka kurung 2 kali ya. Nah, terus cos sama aja, hanya beda awalannya gitu ya. Kita tutup kurungnya 2 kali. Nah, ini kan karena sudah sesuai ya, kita tarik aja. Nah, di sini tuh kenapa sih ada 1 2 3 4 5 6 terus kembali lagi ke 1? Nah, jadi ini tuh untuk si bentukannya itu pas gitu ya teman-teman. Jadi
dari 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi ke 1 tuh biar nutup gitu, dari 6 ke 1 tuh nutup. Nah, sebagai contoh seperti ini nih. Nah, sebagai contoh, misal ini yang garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5, garis 6. Nah, kalau garisnya cuma sampai 6, ini tuh berhenti di sini ya teman-teman, enggak nutup. Nah, kenapa di bawah 6 itu ada garis 1 lagi? Supaya nutup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menghitung X-nya. Nah, rumus X itu di sini saya sudah catat ya, takutnya lupa kayak juga. Yaitu nilai sin dikali jarak. Jaraknya itu ini. Dan Y-nya sama. Yaitu nilai cos dikali jarak. Nah, ini boleh kita tarik aja karena sesuai. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang mirip seperti determinan matriks gitu ya. Setelah tadi saya baca, menghitung bangun datar itu ada yang bisa menggunakan determinan matriks, tapi harus diketahui si titik koordinatnya gitu ya. Nah, determinan matriks itu kan gini ya bentukannya, kayak ini kali ini, terus ini kali ini kali ini. Gitulah seterusnya ya. Kali silang gitu, seperti kali silang. Nah, di sini itu kan diketahui koordinatnya adalah dengan menggunakan rumus yang mirip dengan determinan matriks. Rumus ini berlaku untuk semua bangun datar yang diketahui koordinat titik-titik sudutnya. Ada segitiga, ada segi 4 ya. Nah, ini tuh mungkin si XY yang tadi gitu ya, yang telah kita buat, anggaplah ini XY gitu. Mungkin ini nilai X1, X2, X3, dan ini Y1, Y2, sama lah ya. Nah, begitu seterusnya untuk bangun datar segi 5. Nah, berarti selain dari segi 3 dan segi 4, sama gitu ya metode perhitungannya. Asalkan ada titik koordinat yang kita ketahui. Oke, selanjutnya kita nih ya, pakai yang tadi gitu. Ini dikali ini. Nah, totalnya seperti ini, dan Y-nya yang sebaliknya. Kalau tadi X-nya yang atas, Y yang bawah, sekarang X yang bawah, Y-nya yang atas. X yang bawahnya kali Y atas. Nah, nanti tinggal kita tarik aja karena sesuai. Nah, setelah kita mengetahui total dari koordinat X dan Y-nya gitu ya, ini kan X, Y, ini totalnya gitu ya, total yang telah tadi dihitung sebagai rumus determinan. Selanjutnya kita jumlahkan mereka dengan cara sum. Ini kita select sampai sini, terus kita tutup kurung, enter. Sama ini juga kita pakai sum, lalu kita select, tutup kurung, lalu enter. Nah, lalu kita lihat lagi di sini nih ya teman-teman. Nah, ketika sudah ketahui gitu ya koordinatnya gitu kan, terus kita cari luasnya. Nah, ini kan tadi udah dijumlahin ya dengan cara sum itu, yang kita rumus pakai sum. Terus kita kurangi dan dibagi 2 teman-teman, itu untuk mengetahui luas. Oke, mungkin di sini ya biar kelihatan. Kita kurangi ini, dikurangi ini. Nah, totalnya 84,6691 gitu ya. Lalu kita bagi 2. Ini dibagi 2. Nah, didapatlah hasil 42,33459715 gitu ya. Nah, ini jadi hasil si perhitungan kita ya teman-teman. Mungkin boleh kita cek ya di AutoCAD apakah sesuai dengan cara klik, lalu klik kanan, lalu lihat properties. Nah, kita lihat area di sini tuh 42,2233, sedangkan yang kita dapat yaitu 42,3345 gitu ya. Mungkin agak lebih besar yang ini ya karena beda 0,1 sekian gitu ya. Tapi secara perhitungan ini tuh sudah benar
gitu ya, dari cara sudut dan jarak yang kita hitung sudah benar. Jadi bedanya tipis-tipis gitu ya, agak sedikit tidak berpengaruh mungkin ya untuk di luas lahan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video pada kali ini, yaitu tentang menghitung luas lahan dengan metode sudut dan jarak. Semoga video ini bisa membantu tugas teman-teman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.